Oke, anak-anak kelas 12 IPA, untuk bahasan terakhir dari poin 37 sampai poin 45 pada kisi-kisi ujian sekolah, akan saya jelaskan pada pertemuan kali ini. Ini rekaman pertemuan dengan kelas 12 IPA 1, kelas 12 IPA 2 nanti bisa melihat rekaman ini. Bahasan poin nomor 37 ini terkait dengan penyimpangan semu hukum Mendel. Penyimpangan semu hukum Mendel sendiri itu ada 5 ya. Yang pertama itu ada atavisme, kemudian yang kedua itu ada kriptomeri, yang ketiga itu ada polimeri, kemudian yang keempat itu ada komplementer, yang kelima itu ada epistasis, ya, hipostasis. Pada dasarnya, penyimpangan semu hukum Mendel ini beranjak dari persilangan dihibrid. Kalau kalian masih ingat persilangan dihibrid dengan sesama heterozigot seperti ini, dikali A besar A kecil, B besar B kecil, ini akan menunjukkan perbandingan fenotip 9 banding 3 banding 3 banding 1. Fenotipnya ada 3, sementara genotipnya ada 16. Fenotipnya ada 4 macam nih. 1, 2, 3, 4 dengan rasio 9, 3, 3, 1. Sementara genotipnya tinggal dijumlahkan aja semuanya, ada 16. Penyimpangan semu hukum Mendel ini hanya mengkombinasikan, ya hasilnya nanti terlihat. Untuk atavisme, ini akan memunculkan rasio yang hampir mirip, 9331. Bedanya apa? Bedanya untuk memunculkan sifat pada atavisme, ini harus melibatkan dua pasang gen untuk satu sifat. Kalau persilangan dihibrid biasa, ini sepasang sifat, sepasang gen untuk satu sifat. Kalau ada dua pasang gen, berarti dua sifat. Tapi kalau atavisme, dua kali dua pasang gen itu untuk satu sifat. Contohnya jengger. Ya. Kalau kalian masih ingat jengger ayam, walnut, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, kriptomeri. Kriptomeri ini contohnya pada linaria, bunga, ya, bunga linaria. Ini akan menunjukkan perbandingan fenotip 9 banding 3 banding 4. 4-nya dari mana sih? 3 dan 1. Ya, harusnya kan 9, 3, 3, 1. Kemudian polimeri, ya, ini contohnya pada gandum merah dan putih. Gandum merah putih. Merah itu dominan, saking dominannya sehingga memunculkan rasio 15 banding 1. 15-nya dari mana? 9, 3, 3. Ya, kayak kombinasi penjumlahan rasio yang lain. Sementara komplementer itu kita bisa lihat contohnya pada ini apa namanya itu, bisu tuli contohnya ya. Pada kasus bisu tuli pada manusia, bisu tuli ini memunculkan rasio 9 banding 7. Sementara epistasis ini contohnya pada gandum kuning, gandum hitam, hitam kuning ya, hitam kuning dan putih. Ini akan memunculkan rasio 12 banding 3 banding 1. Jadi kalau kita lihat polanya, sebetulnya dasarnya dari sini. Dengan catatan persilangannya antar sesama heterozigot. A besar A kecil, B besar B kecil, kawin A besar A kecil, B besar B kecil. Ini persilangannya, nanti hasilnya akan seperti ini. Ya, nanti lebih detailnya bisa melihat modul ini. Lalu poin selanjutnya adalah penyakit menurun pada manusia. Bapak, Pak, Gimana? Iya, halo. mau nanya bentar, Pak. Boleh, Vienna? Itu tuh berarti kalau atavisme tuh sudah pasti perbandingannya tuh 5 banding 3 banding 3 banding 1 gitu, tak, Pak? Atavisme. Atavisme Iya. tuh kalau seperti ini, rasio sama-sama heterozigot, maka perbandingannya seperti ini, sudah pasti. Tapi kadang kasus kan bisa berbeda. Gitu. Makanya lihat lagi kasus. Tapi kalau ada pertanyaan misalnya, rasio fenotip dari jengger ayam, ya misalnya rasio fenotip dari polimeri, tanpa menyebutkan embel-embel dia itu seperti apa genotipnya, udah pasti dipastikan rasionya angkanya seperti ini. Itu. Karena akan sesama heterozigot disilangkan. Seperti itu ya, Fian ya. Oke, Pak, makasih. Oke. Jadi nanti tergantung kasus di soalnya kayak gimana. Tapi yang harus kalian pahami adalah
Contoh per kasusnya, linaria kayak gimana sih? Atavisme kayak gimana sih? Jengger ayam, polimera kayak gimana? Bisu tuli kayak gimana? Seperti itu. Penyakit menurun pada manusia, contohnya hemofilia. Hemofilia dan buta warna. Ya, ini yang paling sering di apa namanya itu disebut-sebut di ini hereditas Mendel. Dua-duanya ini adalah penyakit yang terpaut kromosom X, terpaut gonosom atau kromosom X. Jadi hemofilia ini lambangnya tuh H kecil, buta warna lambangnya B kecil atau C kecil B kecil, color blind maksudnya ini. Tapi ini satu ini ya, bukan pasangan ya, satu gen, satu gen betul. Jadi pada hemofilia ini individu bisa seperti ini. Laki-laki dulu ya, laki-laki. X H besar Y, artinya laki-laki yang normal. Bisa juga laki-laki yang X H kecil Y, artinya dia laki-laki yang hemofilia. Pada perempuan ini ada 3 peluang. Peluang ini karena perempuan memiliki X-nya 2. Ya, XX. Bisa besar semua. Ya, ini artinya perempuan yang normal. Bisa XH besar atau XH kecil, ini artinya perempuan carrier atau pembawa. Bisa kecil semua, ini artinya perempuan yang hemofilia. Untuk yang terakhir, ini kebanyakan mati sebelum dewasa, karena jarang ditemukan kasusnya. Ada, cuma mungkin karena nggak bertahan lama, sehingga jarang sekali ada yang bergenotipe seperti ini. Sementara yang buta warna sama saja, tinggal hanya diganti oleh B. Pada laki-laki peluangnya cuma 2 doang, karena X-nya cuma 1. Kalau enggak normal seperti ini, maka laki-laki buta warna. Ya, buta warna. Sementara kalau pada perempuan peluangnya ada 3, sama saja. Karena dia punya 2 kromosom X. B besar, ya artinya perempuan yang normal. X B besar, B kecil, perempuan yang buta warna. Dan X B kecil, B kecil. Ini tidak mati, karena perempuan buta warna ada. Sorry, ini berarti bukan perempuan buta warna ya, ini carrier, sorry ya, ini carrier. Yang terakhir XB kecil, ini adalah perempuan yang buta warna. Ini penyakit menurun. Ini sering sekali disebut terpaut kromosom X. Lalu poin yang nomor 39 terkait dengan pola-pola hereditas, ini salah satunya sudah dibahas di poin 38. Ada yang namanya tautan seks. Ya, ada tautan seks, yang tadi penyakit ya. Ada juga pautan gen atau tautan gen sama saja. Pautan gen itu gennya saling nempel. Ya, contohnya kalau terjadi pautan antara A besar B kecil, maka gametnya ini variasinya jadi sedikit. Gametnya cuma A besar B besar, A besar A kecil, B kecil yang seharusnya ya, seharusnya ini ada 4. Seharusnya kalau tidak terjadi pautan seperti ini, lalu A kecil B besar dan A besar B kecil. Ini normalnya. Seharusnya. Ini tertaut secara gen. Kemudian pola-pola hereditas yang lain itu ada yang namanya determinasi seks. Determinasi seks atau penentuan jenis kelamin. Pada laki-laki, pada manusia, ini XY. Ya, artinya XY dan XX. Ya, XY jantan atau laki-laki, XX perempuan. Kemudian pada apa sih? Ayam atau unggas ya. Unggas itu kebalikannya malahan. Unggas itu Z. Z itu adalah jantan, sementara ZW adalah betina. Kemudian ada yang tipe diploid haploid. Contohnya pada lebah sama semut. Ya. Itu contohnya. Kemudian ada juga ini apa namanya itu pindah silang ya. Pindah silang. Pindah silang ini konsepnya ada kamu bisa pahami pada saat kombinasi gamet. Kombinasi gamet. Normalnya pindah silang terjadi nih di kombinasi gamet. Nah, ini contohnya. Ya. Terus kemudian bentar. Yang selanjutnya tuh ada letal ya, gen letal. Gen letal itu
mematikan dalam keadaan homozigot. Jadi kalau ada yang seperti ini individu tersebut akan mati. Atau kalau ada seperti ini, individu tersebut akan mati. Kalau ini letal dominan, kalau ini letal resesif, tergantung hurufnya, besar atau kecil. Itu mengenai pola-pola hereditas. Lalu, poin yang nomor 40, macam-macam mutasi titik atau mutasi DNA dan kromosom. Ya. Mutasi sendiri dibagi jadi dua, ada mutasi DNA atau titik sama mutasi kromosom. Ya. Mutasi namanya tuh apa namanya tuh mutasi gen, ya. Mutasi titik sendiri itu ada istilah. Yang pertama gen dulu ya. Ada yang namanya ini apa namanya tuh perubahan jenis basa, perubahan jenis basa, sama perubahan jumlah. Kalau perubahan jenis nanti ada transisi dan transversi. Transisi itu contohnya A digantikan oleh yang sejenis, oleh G. Sementara kalau transversi, itu A digantikan oleh yang beda jenis, yaitu T. Atau A digantikan oleh C. Kenapa? A ini purin, T ini adalah pirimidin. Bedanya di situ. Ya, itu untuk yang mutasi titik atau DNA. Contohnya, perubahan jenis. Sementara untuk perubahan jumlah, ya, perubahan jumlah itu ada delesi, contohnya yang hilang, delesi, ada adisi atau penambahan, ya, itu contohnya. Sementara yang kedua, mutasi kromosom. Kromosom itu dibedakan secara garis besar jadi dua, ya, ada perubahan struktur kromosom sama perubahan jumlah. Kalau perubahan struktur tuh seperti ada apa namanya itu duplikasi, delesi dan sebagainya. Jadi segmen-segmen kromosom itu hilang, ya, ataupun bertambah. Sementara kalau perubahan jumlah nanti kita bisa definisikan atau kita bisa bedakan menjadi aneuploidi sama euploidi. Ya, bedanya di situ. Seperti apa? Kalau perubahan jumlah, ya, kita bisa melihat yang namanya aneuploidi itu, contohnya kayak sindrom Down, ya, kemudian sindrom Patau, kemudian Edward dan sebagainya. Karena aneuploidi itu yang berubah itu dalam satu set doang. Tapi kalau euploidi yang nambahnya itu jadi kayak n ditambah satu nih. Di dalam n ini ada nambah satu atau n kurang satu aneuploidi. Tapi kalau euploidi atau polyploidi ini n-nya ditambah n. Bisa aja n tambah n tambah n. Nah, ini yang dimaksud dengan pertambahan satu set. Kalau ini pertambahan di dalam set, ini pertambahan satu set atau lebih. Gitu ya. Itu mengenai mutasi titik atau kromosom. Nanti detailnya bisa lihat PowerPoint ataupun ringkasan. Untuk poin selanjutnya itu 41 mengenai faktor-faktor penyebab mutasi, ya. Faktor-faktor penyebab mutasi ini kita bisa kategorikan. Penyebab mutasi sendiri itu kita namakan sebagai mutagen. Ya. Ada mutagen fisik, ya. Fisika, ada mutagen kimia, ada mutagen biologi. Kalau fisika itu seperti ini ya, sinar, gelombang pendek, sinar X, sinar alfa, dan sebagainya. Sementara kalau kimia itu contohnya, ini juga radioaktif bisa, fisika. Radioaktif. Si kimia itu contohnya seperti senyawa kolkisin, ya, yang dapat membuat semangka tanpa biji. Kemudian juga ada pestisida, yang bisa membuat hama menjadi resisten ataupun kebal. Kemudian ada metana juga bisa, ya, formaldehid atau formalin juga bisa. Formaldehid juga bisa memicu yang namanya mutasi. Sementara kalau biologi, ini agen penyebab mutasinya berasal dari virus dan bakteri. Ya, itu contohnya.
Ini faktor-faktor penyebab mutasi. Tapi yang jelas mutasi ini bisa terjadi secara alami atau buatan. Untuk yang buatan, manusia ini dengan sengaja memberikan mutagen fisika, kimia, atau biologi. Tergantung tujuan dari mutasi yang terjadi itu mau seperti apa. Oke. Kemudian selanjutnya, mengenai poin 42, asal-usul kehidupan. Ya. Asal-usul kehidupan sendiri itu kita pelajari menjadi beberapa ya. Ada yang teori kreasi khas, ya, seperti dari siapa? Carolus Linnaeus, ya, kreasi khas. Terus kemudian Arrhenius, ya, kosmozoan, ya, kosmozoan bahwa makhluk hidup berasal dari luar angkasa. Terus kemudian ada juga kataklisme atau disebutnya itu apa ya? Kreasi khas, kosmozoan, ini abiogenesis, abiogenesisnya Aristoteles, ya. Terus kemudian apalagi tadi itu ya kataklisma juga bisa, ya. Dan lain-lain, termasuk juga teori penentang abiogenesis yaitu biogenesis. Ini adalah teori mengenai asal-usul kehidupan, ya. Ini tokoh-tokohnya siapa nanti bisa dipelajari lagi. Kreasi khas Carolus Linnaeus, kosmozoan itu Arrhenius, abiogenesis itu Aristoteles, terus kemudian siapa itu Anthony van Leeuwenhoek dan sebagainya. Biogenesis itu Louis Pasteur, Francisco Redi, sama si ini Spallanzani. Berarti dari si siapa dulu nih? Redi, Francisco Redi, kemudian Spallanzani sama Pasteur. Ketiga-tiganya itu membuktikan ada yang pakai daging sapi, ada yang pakai kaldu. Kemudian selanjutnya teori evolusi Darwin, ini kata kuncinya adalah seleksi alam. Seleksi alam. Ya. Makhluk hidup yang survive itu nanti yang akan bertahan. Bertahannya dari mana? Dari faktor-faktor alam yang menseleksi mereka akhirnya. Kalau teori evolusi Darwin kita bisa melihat perbandingannya dari ini. Dari jerapah, ya. Jerapah dulunya leher pendek dan panjang, pendek dan panjang. Kemudian yang pendek mati karena nggak bisa mencapai daun atau makanan yang tinggi. Kemudian yang bertahan leher panjang sampai sekarang yang lestari. Ya, kenapa? Ya, berarti yang namanya jerapah berleher pendek ini seleksi. Seleksi alam apa yang membuat jerapah leher pendeknya mati? Ya tadi, faktor makanan. Tidak bisa mencapai pohon ataupun daun-daun yang tinggi tadi. Sehingga nggak bisa. Itu akhirnya mati. Ini teori evolusi Darwin. Dasarnya di situ. Ya. Kemudian yang ke-44, ini kasus-kasus yang berkaitan dengan Hardy Weinberg, ya. Ada kasus yang paling sering itu albino. Terus kemudian ada juga kasus apa lagi ya? Ini golongan darah, ya. Golongan darah ini. Terus kasus yang lainnya itu adalah apa sih? Albino golongan darah. Ya paling itu doang ya sebetulnya. Kebanyakan. Cuma tips untuk bisa melihatnya, tipsnya ya adalah fokus pada genotip homozigot resesif. Ya, kalau albino berarti A kecil kan. Nah, ini fokusnya di sini. A kecil ini, kalau kita berdasarkan rumus, di sini kan ada A besar ditambah A kecil, sama dengan 1 dikuadratkan. Berarti A besar atau A kuadrat ditambah 2 A besar A kecil ditambah A kuadrat sama dengan 1. Nah, A ini adalah yang albino. Biasanya akan diketahui nih, misalnya 9 dari 10.000. 10.000-nya jangan lupa. Ya, karena 1 ini sama dengan 10.000. Gitu. Berarti kalau diakarkan, tinggal diakar aja ya. A sama dengan berapa?
9/10.000, 3/100, 0,03 berarti. Baru besarnya bisa diketahui. Itu kuncinya. Sementara untuk golongan darah, sama saja ya. Fokusnya pada homozigot resesif. Kalau golongan darah, sistem AB0, IO, IO nih. Berarti kita bisa lambangkan, berarti kalau IO adalah R, ini adalah R kuadrat. Ini kuncinya di sini nih. Ini aja yang dulu dicari. Dan hubungannya sama A atau B. Karena ada A yang hetero. A hetero itu berarti A, IO, juga A yang homo, IA, IB. Begitu, IA, IA. Begitu juga dengan yang B. Jadi diketahui dulu ketiga-tiganya, nanti bisa mudah untuk cari yang lain. Karena ketiganya ini nanti akan menunjukkan ataupun persamaan ini dengan 2 variabel saja, bukan 3 variabel. Gitu tuh. Melihatnya ke sini. Kemana? Ini ke sini tepatnya nih. Nah, ke sini. Nantinya cuma 2 variabel doang. Normalnya 3 variabel kan golongan darah, tapi untuk mencari jawaban itu minimal kita harus melihat yang namanya golongan darah. Itu untuk kasus-kasus hukum Hardy-Weinberg. Ya. Jadi saya garis bawahi bahwa untuk hukum Hardy-Weinberg fokus ke homozigot resesif. Fokusnya ke sini. Pasti bisa. Walaupun itu 3 variabel, walaupun itu 2 variabel. Lalu selanjutnya, ya, nomor 45 mengenai proses rekombinasi DNA, ya, sama fusi sel dan cloning. Ini merupakan bagian dari bioteknologi, ya. Bioteknologi modern masuknya, biotek modern. Ya. Kalau rekombinasi DNA, yang pertama, rekombinasi DNA itu menggabungkan jadi DNA dari target sama DNA terpilih atau pilihan. Apa sih sel targetnya? Apa sih DNA yang terpilihnya ataupun gen pilihannya? Nah, ini berarti harus ada kayak semacam komposisi atau bahan-bahan yang dibutuhkan. Ya. Contohnya misalnya DNA targetnya adalah plasmid bakteri. Sementara gen yang dibutuhkan adalah gen insulin. Bakteri ini nggak bisa menghasilkan insulin. Gen insulin ini dapat dari mana? Dapatnya dari sel pankreas. Berarti nanti digabung nih, ketika plasmid bakteri digabung dengan insulin, nanti yang namanya si plasmid atau bakteri sendiri itu dapat menghasilkan gen insulin. Tapi yang jelas, yang namanya kalau gen itu kan ada pada potongan DNA nih. Sementara kalau plasmid bakteri kan sirkuler ya, melingkar seperti ini. Saya lambangkan gen itu pakai warna hijau aja deh. Ini ya, warna hijau. Warna hijau panjang. Kau mau motong nih, motong di mana gitu ya. Motongnya itu pakai gunting tentunya. Ya. Ini pakai enzim namanya. Kalau mau dipotong, pakai enzim dulu. Enzimnya namanya enzim restriksi. Ketika dipotong, gen yang diinginkan, ini gennya, nanti gen ini akan ditransfer ke sini. Disatukan. Ya. Akan disatukan, terus kemudian jadilah si bakterinya itu punya kemampuan untuk bisa menghasilkan insulin. Itu. Nah, ini mengenai apa namanya itu si rekombinasi DNA. Terus kemudian ada cut, ada paste kan, memotong dan menempel. Nah, memotongnya ini menggunakan enzim juga. Jadi kenapa si DNA ini bisa nempel? Ini pakai enzim, namanya enzim ligase. Jadi memotong dulu pakai restriksi pada pada DNA di sel pankreas, gen penghasil insulin, gen insulin. Kemudian gen ini nanti akan ditempelkan, copy dan paste. Bukan copy ya, cut dan paste. Dipotong, kemudian ditempel. Seperti itu rekombinasi DNA. Sementara kalau fusi sel itu kan penggabungan dua. Oke. Yang kedua, fusi sel itu penggabungan. Jadi antara sel yang satu, ya,
sel 1 dengan sel 2. Ini fungsi sel. Kayak gimana sih kalau fungsi sel? Ini contohnya terjadi pada untuk pembentukan ini, apa namanya tuh, sel hibridoma. Hibridoma berasal dari kata hibrid kan. Untuk membentuk sel hibridoma yang dapat menghasilkan antibodi monoklonal. Ya. Antara siapa? Yang namanya sel ini, sel apa namanya itu hibridoma ini berdasarkan limfosit atau leukosit. Limfosit ini contoh salah satu leukosit dengan sel kanker atau mieloma atau kanker. Kenapa? Keuntungan limfosit ini dia menghasilkan antibodi. Keuntungannya sel kanker dia itu pembelahan cepat. Jadi masing-masing keuntungan dari keduanya itu nanti akan dimiliki oleh sel hibridoma. Ya, itu konsep dasarnya. Jadi menggabungkan dua kelebihan dari masing-masing sel, kemudian terbentuk satu sel yang punya kemampuan dari keduanya. Hibridoma ini sudah bisa menghasilkan antibodi monoklonal. Dia punya kemampuan menghasilkan antibodi, dia punya kemampuan untuk mempercepat pembelahan dirinya sendiri. Itu mengenai fungsi sel. Sementara kalau cloning sendiri, yang ketiga, cloning itu berarti bahan bakunya kita butuh sel ovum, ya. Sel ovum dia punya inti sel yang N kromosom sama sel tubuh yang diambil dari apa namanya target cloning, ya. Siapa yang akan dikloning itu yang akan diambil sel tubuhnya. Sel ovumnya dari siapa saja, yang penting dari satu spesies yang sama. Sel tubuh ini 2N. Caranya gimana nih? Si ovum ini dihilangkan inti selnya. Ini inti selnya dihilangkan. Tinggal sisa sitoplasma dan komponen-komponen yang lain. Sementara bagian ini, ya, bagian dari sel tubuh, inti selnya nanti akan masuk. Ini akan masukin. Jadi si ovum yang mengandung inti sel tubuh, ini inti sel tubuhnya sudah punya 2N. Berarti sel ovum ini sudah ataupun sama saja dengan zigot. Karena sudah 2N kan. Baru si ovum yang sudah disisipkan inti sel ini nanti akan dimasukkan, diimplantasi ke rahim. Ya, seperti biasa ya, yang namanya masukin ke rahim, pertumbuhannya sesuai dengan usia perkembangan janin sampai 9 bulan pada manusia. Nanti si sel ini akan menyerupai si target cloningnya. Ya, misalnya mau mentarget cloning domba misalnya tuh. Ini domba. Ya, domba doli misalnya namanya. Nah, diambil sel tubuh dari domba doli ini. Sel tubuhnya yang diambilnya cuma nukleus doang. Sementara ovum dari yang lain terserah. Di rahimnya ke siapa? Ini doli namanya. Kemudian si rahimnya si zigot yang telah terbentuknya tuh ke domba yang lain tentunya, domba betina yang memang mampu menerima si ini zigot ini, misalnya belly. Ya, jadi si zigot ini nanti masuk ke si belly, nanti si belly ini mengandung kloningan dari si doli. Nanti kalau si belly melahirkan, ya, anaknya yang kecil, padahal dia tidak kawin ya si belly-nya, dia akan mirip siapa? Mirip si doli. Mirip. Karena hasil cloningannya dia. Itu mengenai yang namanya cloning. Ya, dan selesai semua ya mengenai poin-poin kisi-kisi yang ada di ujian sekolah ini. Terima kasih dan semoga kalian bisa memahami lewat penjelasan video singkat ini. Walaupun bukan singkat-singkat juga ya, tapi karena bahasanya memang banyak banget sehingga saya menyampaikannya singkat. Silakan nanti kalian lihat ringkasan, kemudian lihat seperti tips yang pernah saya bagikan, lihat kisi-kisi, lihat ringkasan, coba kerjakan soal. Kalau tidak ada ringkasan, lihat PowerPoint ataupun lihat modul. Kalau tidak ada soalnya, silakan cek ataupun cari contoh soal yang lain. Itu tips yang bisa saya berikan dan penjelasan kisi-kisi di bagian terakhir. Terima kasih ya telah menyimak. Nanti kalau ada pertanyaan, silakan bisa
kontak saya lewat WhatsApp. Terima kasih. Saya matikan rekamannya ya.